Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda, dan di sini saya akan menjelaskan sebagaimana apa yang saya pahami tentang sosiologi hukum. Yang pertama adalah pengertian masyarakat. Ahli sosiologi dan Bapak Sosiologi Modern Emil Durkheim mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu keyakinan objektif individu yang merupakan anggotanya, dan itu merupakan pengertian masyarakat menurut Bapak ahli sosiologi Emil Durkheim. Dan sosiologi hukum menurut Bapak Surjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Itu menurut Bapak Surjono Soekanto, yaitu menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Dan selanjutnya yaitu adalah yuridis empiris. Di dalam yuridis empiris, kajian yuridis empiris ini menyatakan sebagaimana sosial yuridis itu adalah kenyataan sosial, kultur, dan kajian ini bersifat deskriptif. Bersifat deskriptif itu adalah jadi bersifat nyata yang secara berjalan begitu. Dan selanjutnya di dalam sosiologi hukum ada dua yang menurut saya yang saya ketahui. Yang pertama adalah hukum sebagai alat sosial kontrol, dan yang kedua adalah hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Mengapa hukum sebagai sosial kontrol? Karena kita sebagai masyarakat Indonesia, dengan adanya hukum, hidup kita menjadi terkontrol dan tertata rapi karena adanya hukum. Itu menurut saya. Dan yang kedua adalah hukum sebagai alat mengubah masyarakat, dikarenakan adanya hukum kita menjadi tertib. Masyarakat Indonesia yang ada di sini menjadi tertib dikarenakan adanya hukum. Dan yang selanjutnya adalah critical legal studies. Apa sih critical legal studies? Yaitu sebuah pemikiran hukum yang menolaknya tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal, yakni teori hukum yang mempunyai suatu tradisi memisahkan antara hukum dan politik, dan seolah-olah hukum dari proses politik. Dan itu yang saya ketahui tentang critical legal studies. Dan yang selanjutnya adalah pemikiran hukum progresif. Dasar pemikiran hukum progresif adalah suatu pendekatan dan pemahaman hukum yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan interpretasi hukum dan kemajuan sosial. Pemikiran ini merupakan interpretasi hukum yang sangat responsif terhadap perkembangan masyarakat, dan juga mengedepankan solusi-solusi inovatif untuk menanggapi perubahan sosial yang ada di masyarakat Indonesia tersebut. Dan itu yang pertama adalah critical legal studies, yang kedua adalah dasar pemikiran hukum yang progresif, dan yang selanjutnya yaitu adalah suatu kerentanan perempuan. Kerentanan perempuan. Di Indonesia itu perempuan itu sangat rentan. Mungkin contoh kerentanan perempuan itu seperti diskriminasi dalam pekerjaan, kemarahan atau kekerasan berbasis gender, dan yang terakhir adalah hak reproduksi. Mengapa apa sih diskriminasi dalam pekerjaan? Contohnya seperti diskriminasi dalam pekerjaan, yaitu perempuan itu tidak harus bekerja, perempuan itu harus di rumah, bla bla bla. Dan seharusnya perempuan juga bisa ikut bekerja dan ikut melaksanakan pekerjaan yang lainnya, tidak hanya di rumah saja. Dan itu termasuk diskriminasi atau mengejek-ngejek.
Dan kekerasan berbasis gender itu seperti kayak kita membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu jangan sangat diunggulkan dalam pekerjaan, mungkin contohnya tersebut. Dan yang selanjutnya adalah yang saya ketahui adalah ketidakadilan dalam gender. Gender itu adalah suatu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi ketidakadilan gender dalam perempuan dengan laki-laki itu, ketidakadilan gender itu memilih hak, fungsi atau seperti lain-lainnya. Ketidakadilan gender dalam perilakuan laki-laki dan perempuan itu sangat banyak sekali, dan salah satu contohnya adalah ketidakadilan gender perempuan. Dikarenakan kenapa? Perempuan itu sangat rentan sekali mendapatkan keadilan dengan mendapatkan kebebasan, dikarenakan yang mendapat keadilan itu banyak-banyakan laki-laki, dan di saat itulah perempuan itu jadi kurang berkembang karena tidak dapat ketidakadilan dalam masyarakat Indonesia tersebut. Karena perempuan itu tidak mendapatkan suatu ketidakadilan, dan disitulah saya akan menjelaskan bagaimana ketidakadilan gender dalam perempuan dan laki-laki. Kebanyakan laki-laki itu sangat membedakan antara laki-laki dengan perempuan, dan disitulah jadi kayak misalnya tadi yang saya jelaskan, pekerjaan, jadi ketidakadilan dalam pekerjaan, diskriminasi dalam pekerjaan, jadi kayak laki-laki di pekerjaan itu sangat diunggulkan dan perempuan itu sangat direndahkan, dan disitulah ketidakadilan gender yang menurut saya kurang responsif dari masyarakat Indonesia tersebut. Karena ya itu yang termasuk diskriminasi pekerjaan, kayak laki-laki sangat diunggulkan dan perempuan itu tidak diunggulkan dalam pekerjaan. Padahal pada dasarnya perempuan dan laki-laki di dalam pekerjaan itu sama aja jika perempuan tersebut itu mau bekerja keras dan pada dasarnya sama dengan laki-laki. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Itu yang bisa saya jelaskan dan saya pahami tentang apa sih itu sosiologi hukum, yang bagaimana tentang menurut Bapak Imel Durkheim, tentang Bapak Surjono Soekanto, yuridis empiris dan critical legal studies, dan ketidaksetaraan gender atau kerentanan perempuan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.